Jadi yang pertama ada definisi manajemen kinerja, yaitu suatu proses yang sistematis dan terencana yang digunakan oleh organisasi untuk mengelola, memantau, menilai, dan meningkatkan kinerja individu maupun tim agar sejalan dengan tujuan strategis organisasi. Dan tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam organisasi bekerja secara efektif dan efisien menuju pencapaian visi dan misi perusahaan. Selanjutnya ada komponen utama manajemen kinerja. Yang pertama ada perencanaan kinerja, yaitu menentukan tujuan dan harapan kinerja secara jelas. Yang kedua ada menyusun key performance indicator dan target standar kinerja. Yang ketiga ada dilakukan melalui kesepakatan antara atasan dan bawahan. Yang kedua ada pemantauan kinerja, yaitu ada mengamati pelaksanaan tugas secara berkala, memberikan umpan balik secara terus-menerus, mengidentifikasi hambatan atau peluang dan peningkatan. Yang terakhir ada pengembangan kinerja, penyediakan pelatihan pembinaan dan mentoring, meningkatkan keterampilan, pengetahuan dan kompetensi karyawan, mendorong pertumbuhan dan karir dan kepuasan kerja. Keempat ada penilaian kinerja, melakukan evaluasi formal biasanya tahunan atau semesteran, menggunakan metode seperti rating scale, 360 degree feedback atau MBO, Management by Objective. Terus selanjutnya ada mengukur hasil kinerja terhadap target yang telah disepakati. Yang kelima ada pemberian penghargaan dan tindak lanjut, mengaitkan hasil penilaian dengan sistem penghargaan, kompensasi atau promosi insentif, memberikan konsekuensi untuk kinerja rendah, coaching selanjutan atau tindakan perbaikan, menyusun rencana pengembangan atau perbaikan berkelanjutan. Dan tujuan manajemen kerja adalah meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja, menyelaraskan kinerja individu dan tim secara organisasional, membangun budaya yang transparan, akuntabel, memfasilitasi dan mengkomunikasi antara atasan dan bawahan, memberikan dasar dalam pengambilan keputusan SDM seperti promosi, pelatihan, dan pengajian. Terus ada manfaat manajemen kinerja bagi organisasi. Jadi meningkatkan daya saing, efisiensi operasional, dan pencapaian tujuan strategis bagi tim, menciptakan kolaborasi yang lebih baik dan tanggung jawab bersama. Dan juga ada yang untuk individu, memberikan kejelasan peran, motivasi kerja, dan peluang pengembangan karir. Ya, materi berikutnya, mengapa manajemen kinerja penting? Yang pertama, meningkatkan kinerja individu dan organisasi secara keseluruhan. Manajemen kinerja berfungsi sebagai alat strategis untuk memantau dan meningkatkan hasil kerja individu maupun tim. Proses ini melibatkan penetapan target, pengukuran hasil kerja, pemberian umpan balik, dan tindak lanjut perbaikan. Dampaknya antara lain evaluasi yang objektif, karyawan yang dinilai berdasarkan indikator yang jelas dan terukur, sehingga peningkatan atau kekurangan kinerja dapat diketahui secara adil. Lalu ada umpan balik yang berkelanjutan. Melalui penilaian rutin, atasan dapat memberikan masukan konstruktif sehingga karyawan memiliki arah untuk berkembang. Lalu ada produktivitas meningkat. Ketika setiap individu mengetahui harapan dan targetnya, mereka cenderung bekerja lebih fokus dan efisien. Lalu ada organisasi lebih adaptif. Data dari manajemen kinerja dapat digunakan oleh pimpinan untuk menyusun strategi organisasi yang lebih responsif terhadap perubahan pasar atau kondisi internal. Lalu materi yang keduanya, mengembangkan kompetisi karyawan yang relevan dengan tujuan organisasi. Manajemen kinerja tidak hanya menilai hasil kerja, tetapi juga mengidentifikasi gap kompetensi yang perlu diperbaiki. Ini penting karena pengembangan SDM yang terarah, organisasi dapat merancang program pelatihan berdasarkan hasil evaluasi kerja dan kebutuhan jabatan. Lalu peningkatan kualitas kerja, karyawan yang mendapat pelatihan atau coaching akan lebih terampil dan siap menghadapi tantangan pekerjaan. Lalu ada penerapan prinsip right person in the right place. Penilaian kinerja membantu menetapkan orang-orang yang kompeten di posisi yang sesuai, meningkatkan efektivitas tim kerja. Lalu ada dukungan terhadap inovasi dan perbaikan berkelanjutan. Karyawan yang berkembang akan lebih mudah berkontribusi terhadap inovasi dan efisiensi kerja. Lalu alasan yang ketiga,
memastikan keselarasan tujuan individu dan organisasi. Salah satu tujuan utama manajemen kinerja adalah menyamakan arah antara apa yang dikerjakan individu dengan apa yang dituju organisasi. Manfaatnya antara lain meningkatkan komitmen karyawan. Ketika individu merasa perannya penting dalam mencapai visi organisasi, mereka akan bekerja dengan motivasi yang lebih tinggi, lalu mempermudahkan pencapaian target organisasi. Tujuan individu yang sinkron dengan sasaran organisasi menciptakan sinergi yang mempercepat pencapaian hasil. Lalu transparansi dan akuntabilitas. Setiap orang memiliki target yang jelas dan terukur, sehingga tanggung jawab dan pencapaiannya dapat dievaluasi secara terbuka, lalu meningkatkan kepuasan kerja. Karyawan merasa dihargai dan diarahkan dengan jelas, yang berpengaruh pada kepuasan dan retensi tenaga kerja. Ada pula bentuk-bentuk kompensasi dan penghargaan yang diberikan kepada karyawan. Yang pertama, gaji pokok. Kompensasi dasar yang diberikan karyawan berdasarkan posisi dan pengalaman mereka. Lalu yang kedua, ada tunjangan, manfaat tambahan yang diberikan kepada karyawan seperti asuransi kesehatan, tunjangan pensiun, dan cuti berbayar. Lalu yang ketiga, ada intensif kerja. Penghargaan finansialnya diberikan kepada karyawan yang mencapai atau melampaui target kinerja yang ditetapkan. Lalu yang keempat, penghargaan non-finansial. Penghargaan yang tidak berupa uang, seperti pengakuan atas kinerja yang baik, peluang pengembangan diri, keseimbangan hidup dan kerja, serta lingkungan kerja yang positif. Materi selanjutnya adalah bentuk-bentuk kesejahteraan karyawan. Yang pertama itu ada pengakuan. Apa itu pengakuan? Pengakuan adalah bentuk apresiasi terhadap kontribusi dan kinerja karyawan. Pengakuan ini tidak selalu harus berupa hadiah atau materi. Melainkan yang pertama itu ada pujian, lisan atau tulisan. Ini adalah bentuk apresiasi langsung yang bisa diberikan secara verbal, langsung diucapkan atau dalam bentuk tertulis, misalnya email, surat penghargaan. Yang kedua itu ada penghargaan khusus. Ini juga bisa berupa sertifikat, plakat, atau bentuk penghargaan simbolis lainnya yang diberikan untuk mengakui pencapaian tertentu. Yang ketiga itu ada kesempatan untuk presentasi. Ini juga memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mempresentasikan hasil kerja atau proyek mereka di hadapan rekan kerja atau manajemen, yang menunjukkan bahwa kontribusi mereka dihargai atau diakui. Yang kedua itu ada pengembangan diri. Pengembangan diri ini upaya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi karyawan dapat dengan cara yang pertama itu ada pelatihan. Ini juga melibatkan program-program formal atau informal yang dirancang untuk mengajarkan karyawan keterampilan baru. Yang kedua itu ada mentoring. Proses ini di mana seorang karyawan yang lebih berpengalaman membimbing dan mendukung pengembangan seorang karyawan yang kurang berpengalaman. Yang ketiga itu ada penugasan khusus. Ini juga memberikan tugas atau proyek yang menantang dan baru kepada karyawan di luar rutinitas pekerjaan mereka. Hal ini juga dapat membantu mereka belajar keterampilan baru, memperluas wawasan, dan mengembangkan kompetensi melalui pengalaman langsung. Yang ketiga itu ada keseimbangan hidup dan kerja. Apa itu keseimbangan hidup dan kerja? Ini juga kondisi di mana karyawan dapat mengatur waktu dan energi mereka antara kehidupan pribadi dan profesional. Cara yang bisa digunakan yang pertama itu ada fleksibilitas jam kerja. Ini memungkinkan karyawan untuk memiliki kendali lebih besar atas jadwal kerja mereka, seperti jam mulai dan selesai yang disesuaikan, atau opsi untuk bekerja dari jarak jauh. Yang kedua itu ada program cuti yang panjang. Ini menyediakan opsi cuti yang lebih lama dari standar, misalnya cuti sabatikal atau cuti orang tua yang diperpanjang. Dapat membantu karyawan untuk beristirahat, memulihkan diri, atau mengurus urusan pribadi yang memerlukan waktu lebih lama, sehingga mengurangi stres dan meningkatkan kesejahteraan. Yang keempat itu ada lingkungan kerja yang positif. Apa itu lingkungan kerja yang positif? Lingkungan itu dapat di mana karyawan merasa nyaman, aman, dan dihargai. Lingkungan kerja yang positif dapat diciptakan dengan membangun budaya kerja yang
inklusif, kolaboratif, dan saling menghormati. Selanjutnya adalah manajemen kinerja sebagai sumber informasi. Apa itu manajemen kinerja sebagai sumber informasi? Yaitu menyediakan data dan informasi yang akurat serta relevan untuk menentukan penghargaan yang sesuai bagi karyawan. Informasi ini dapat berupa yang pertama itu ada hasil penilaian kinerja. Apa itu hasil penilaian kinerja? Yaitu evaluasi formal dan sistematis terhadap kinerja seorang karyawan selama periode waktu tertentu, misalnya triwulan, semester, atau tahunan. Penilaian ini membandingkan kinerja aktual karyawan dengan standar tujuan dan ekspektasi yang telah ditetapkan sebelumnya untuk peran mereka. Yang kedua itu ada umpan balik dari manajer dan rekan kerja. Umpan balik ini informasi atau opini yang diberikan kepada seorang karyawan mengenai kinerja, perilaku, atau kontribusinya. Umpan balik ini bisa berasal dari manajer langsung, atasan, dan juga dari rekan kerja sejawat yang berinteraksi langsung dengan karyawan tersebut. Yang ketiga itu ada data kehadiran dan produktivitas. Yang pertama itu ada data kehadiran, merujuk pada catatan tentang seberapa sering dan seberapa tepat waktu seorang karyawan datang ke tempat kerja. Ini mencakup informasi tentang absensi, keterlambatan, dan jam kerja yang diselesaikan. Yang kedua itu ada data produktivitas, merujuk pada ukuran kuantitas dan kualitas hasil kerja yang dihasilkan oleh seorang karyawan dalam periode waktu tertentu. Nah, selanjutnya itu ada penghargaan sebagai motivator. Yang pertama itu ada kenaikan gaji atau promosi. Ini tujuannya memberikan penghargaan finansial, mengakui kinerja unggul, memotivasi karyawan, mempertahankan talenta, dan memberikan jenjang karir. Yang kedua itu ada bonus atau insentif. Tujuannya mendorong karyawan untuk mencapai target spesifik, menghargai pencapaian luar biasa, dan meningkatkan produktivitas karyawan. Yang ketiga itu ada pengakuan atau pujian. Ini tujuannya meningkatkan moral, motivasi, kepuasan kerja, dan rasa dihargai sebagai karyawan. Yang keempat itu ada peluang pengembangan diri. Ini tujuannya meningkatkan kapabilitas karyawan, mempersiapkan mereka untuk peran masa depan, meningkatkan kinerja, dan mendukung pertumbuhan karir. Siklus timbal balik. Siklus timbal balik adalah karyawan bekerja keras dan mencapai kinerja yang baik. Kinerja karyawan dievaluasi dan dihargai oleh perusahaan. Penghargaan memotivasi karyawan untuk terus meningkatkan kinerja mereka. Kinerja yang meningkat akan dievaluasi dan dihargai lagi, dan seterusnya. Oke, selanjutnya adalah penilaian kinerja yang subjektif. Penilaian kinerja yang tidak objektif dapat menimbulkan ketidakadilan dan mempengaruhi keputusan penghargaan. Hal ini dapat terjadi karena beberapa faktor, seperti yang pertama itu ada bias pribadi, yang kedua kurangnya standar yang jelas, yang ketiga ada emosi sesaat. Kurangnya transparansi. Proses penghargaan yang tidak transparansi dapat menimbulkan kecurigaan dari ketidakpuasan di antara karyawan. Ketidaksesuaian penghargaan. Penghargaan yang tidak sesuai dengan kinerja atau preferensi karyawan dapat mengurangi efektivitasnya sebagai motivator. Ketidaksesuaian penghargaan, yaitu setiap karyawan memiliki motivasi dan preferensi yang berbeda, sehingga sulit untuk menciptakan sistem penghargaan yang cocok untuk semua orang. Baik adalah tujuan yang memenuhi kriteria SMART, yaitu spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terkait waktu. Spesifik yaitu tujuan yang jelas dan terdefinisi dengan baik, tidak ambigu, serta menjelaskan secara rinci apa yang ingin dicapai. Jadi contohnya itu meningkatkan penjualan produk sebesar 10%. Selanjutnya yang kedua ada terukur, yaitu tujuan yang harus dapat diukur untuk mengetahui sejauh mana pencapaian telah dilakukan. Yaitu contohnya itu mengurangi tingkat absensi karyawan sebesar 20% selama 3 bulan. Selanjutnya ada dapat dicapai, yaitu tujuan tuh harus realistis dan bisa dicapai berdasarkan sumber daya
dan kondisi yang ada. Itu contohnya itu meningkatkan efisiensi kerja dengan pelatihan selama 1 bulan. Selanjutnya ada relevan, yaitu tujuan itu harus sesuai dengan visi dan misi dan kebutuhan organisasi. Contohnya itu menambahkan keterampilan karyawan untuk mendukung transformasi digital perusahaan. Dan selanjutnya ada berbatas waktu, yaitu tujuan itu harus memiliki batas waktu yang jelas untuk mencapai tujuannya. Itu contohnya itu mencapai target kepuasan pelanggan itu minimal 85% dalam 6 bulan. Dengan menggunakan kriteria SMART, tujuan kinerja itu menjadi lebih terarah, fokus, dan dapat dievaluasi secara objektif. Selanjutnya ada umpan balik konstruktif, yaitu yang pertama ada spesifik, yang kedua ada konstruktif, yang ketiga ada tepat waktu, yang keempat ada 2 arah. Itu yang pertama ada libatkan karyawan itu divisi diskusi terbuka, partisipasi dalam penilaian kinerja, umpan balik dari rekan kerja. Ini ada penghargaan yang beragam dan relevan. Itu yang pertama penghargaan finansial, yang kedua ada penghargaan non finansial. Transparansi dan keadilan. Proses penilaian kinerja dan penghargaan harus transparan dan adil bagi semua karyawan. Transparansi dapat dicapai dengan memberikan informasi yang jelas tentang kinerja pelatihan dan bagaimana keputusan Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya itu manajemen kinerja dan penghargaan adalah 2 elemen penting dalam pengolahan sumber daya manusia yang saling terkait erat. Manajemen kinerja menyediakan informasi yang akurat dan relevan untuk menentukan penghargaan yang sesuai bagi karyawan. Penghargaan yang tepat, baik finansial maupun non-finansial, memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerja mereka dan mencapai tujuan organisasi. Terdapat tantangan dalam manajemen kinerja dan penghargaan seperti penilaian kinerja yang subjektif, kurangnya transparansi, ketidaksesuaian penghargaan, dan perbedaan individu. Perusahaan perlu menerapkan praktik-praktik terbaik seperti menetapkan tujuan yang jelas dan terukur, SMART, yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif, melibatkan karyawan dalam proses, menawarkan penghargaan yang beragam dan relevan, serta memastikan transparansi dan keadilan dalam proses penilaian dan penghargaan. Dengan demikian, perusahaan dapat menciptakan sistem penghargaan yang efektif dan berkontribusi pada keberhasilan organisasi secara keseluruhan.